kita fokus pada penyesalan masa lalu, maka kita tidak akan memiliki hari ini untuk bersyukur. Maka syukurilah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah tahu, mungkin saja ada kebaikan di dalamnya satu hari nanti. Bersama saya di sini tidak sendirian, karena saya selalu ditemani oleh Mbak Roslina Vera Uli. Apa kabar Mbak Vera? Alhamdulillah, luar biasa Mbak Oki. Sehat Mbak? Sehat, siap mendengarkan curahan hati sahabat kita Dan pagi ini. kita semua juga siap mendengarkan ulasan-ulasan dari Mbak Vera, karena saya belajar banyak dari Mbak Vera. Jangan salah, saya belajar agamanya banyak di sini. Sama-sama belajar. Baik Mbak Vera, hari ini kita langsung saja memanggil sahabat perempuan kita yang pertama yang ingin bercerita kisah hidupnya kepada kita semua. Langsung saja kita panggil Mbak Revi. Silakan Mbak Revi. Selamat datang Mbak Revi. Ya, silakan. Halo, selamat datang dan Silakan bergabung. duduk. Silakan yuk. Baik. Mbak Revi apa kabar? Baik, Baik, alhamdulillah. Memiliki suami yang hobinya menikah siri. Berarti seperti apa ya jenis suami seperti itu? Penasaran, pengen tahu. Memangnya kenal suami, ceritanya gimana sih? Kok bisa suaminya seperti itu? Waktu saya pergi umroh bersama keluarga ke Tanah Suci sana, di sana dia kenal sama suami saya. Ya, Mbak kenal sama laki-laki, Dari itu, dikenalkan oleh keluarga. iya. Baik, kemudian Saya dikenalin, terus dia mau melamar saya dengan keluarga saya, dan saya pulang ke Indonesia, menikah di Indonesia dengan dia. ketika Mbak pergi umroh dikenalkan dengan seorang laki-laki Indonesia atau laki-laki Indonesia. Laki-laki Indonesia Iya. yang bermukim, yang bertempat tinggal Di sana dan bekerja di sana di Saudi. di Arab Saudi. Iya. Kemudian perkenalannya berapa lama sehingga memutuskan untuk menikah? Cuma 1 bulan. Berkenalan selama 1 bulan di Iya. Mekah itu, Iya. di Arab Saudi itu. Iya. Baik, setelah itu kemudian pulang ke Indonesia, Menikah di Indonesia. menikah di Indonesia. Kemudian Setelah menikah di Indonesia, dia pulang ke Saudi dan saya disuruh berangkat ke Saudi, suruhnya samper dia ke sana. Dia bilang, kamu datang ke Saudi sini, saya tinggal bersama-samanya. Terus saya berangkat ke sana, berumah tangga di sana dengan dia selama 5 tahun. Dan sekarang ini di Indonesia baru 2 tahun. baik, Ibu menikah selama 5 tahun. Sebelumnya Berumah tangga di Berumah Saudinya itu Baik. 5 tahun di sana saya tinggal bersama dia. baik. Kalau boleh tahu dalam waktu 1 bulan, apa yang membuat Ibu pada akhirnya yakin untuk menikah dengan laki-laki tersebut? Karena saya pikir dia lebih dewasa dari saya, dari umur. Saya pikir seperti itu. Kemudian? Waktu itu dia usianya berapa? Beda 10 tahun. 11 tahun, 10 tahun. Ibu saat Saya itu berusia 16 tahun. 16 tahun, menikah dengan laki-laki berusia 26 tahun. Keluarga setuju kedua belah pihak Iya. dan saling mengenal kedua belah pihak. Baik, setelah menikah bermukim di Arab Saudi selama berumah tangga selama 5 5 tahun. Apa yang terjadi ketika dalam 5 tahun masa pernikahan? Terjadi ya kekerasan seperti itu. Waktu pertama saya datang, saya pikir dia yang jemput saya di bandara, tapi ternyata orang lain yang jemput saya. Setelah saya tanyakan, kenapa kamu tidak bisa jemput saya lagi ada urusan di luar. Nah, saudara saya datang menanyakan saya, siapa yang jemput kamu di bandara? Saya bilang orang lain, bukannya suami saya. Nggak tahu tuh dia pergi kemana. Setelah saudara saya pulang, langsung saya dipukulin sama dia. Di situ saya tahu kenapa jadi kasar dengan saya bilang. Dia kan 1 bulan menikah dengan saya di Indonesia nggak seperti ini. Di situ saya mulai rasa kok beda gitu dengan saya seperti itu. Mohon maaf, Ibu dijodohkan kah atau Ibu pilih sendiri laki-laki itu? Saya dijodohin juga, dikenalin juga, jadi nggak sempat pacaran gitu. Baik, pada akhirnya Ibu mau karena melihat orang ini kelihatannya baik, Baik. soleh, Iya, mapan, dan ngerti dia agama ngerti seperti itu. agama. Baik, tapi ternyata ada kekerasan. Iya. Apa yang membuat suami melakukan kekerasan? Apa pemicunya? Ya seperti misalnya saya bangun dia, misalnya bangun, katanya kamu mau kerja, iya nanti setelah kesiangan. Kenapa kamu nggak bangunin saya? Dan dia menampar saya seperti itu.
Pernah juga saya nggak sengaja ketemu dia di rumah saudaranya dengan satu acara. Saya bilang, kamu nggak, dia bilang sama saya, kamu di sini? Iya, saya di sini. Saya bilang gitu. Kamu juga di sini? Iya. Terus kata kawannya itu bilang dengan saya, dia bilang, mungkin dia mencari kamu di sini. Saya bilang, saya tidak mencari dia. Baik. Saya bilang gitu. Terus langsung saya dibawa pulang, langsung dipukulin sama. Baik. Ya, terus Baik. saya nanya. Setelah menikah selama berbulan-bulan kemudian ada kejadian apa? Ketahuan suami seperti apakah? Punya istri lainkah atau seperti apa? Dia waktu itu nggak pulang. Dia bilang dia nggak pulang. Nah, terus dibilang sama saudaranya, kenapa suami kamu nggak pulang ya? Mungkin di tempat istri yang lain. Kaget di situ. Iya. Setelah 4 bulan pernikahan pun saya kaget bahwa dia punya anak 1. Yang tinggal sama-sama di Arab Saudi. Enggak, tinggal di Indonesia. Itu dengan hasil nikah siri dengan wanita lain. Baik, baik. Kita nanti akan mendengar cerita lagi dari Mbak Revi selanjutnya seperti apa. Tapi sebelum mendengarkan kalimat-kalimat atau komentar dari Mbak Vera, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Sahabat perempuan, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan dengan kisah Mbak Revi yang ketika itu berusia 16 tahun diajak umroh oleh keluarganya. Sesampai di tempat Arab Saudi di sana, kemudian bertemu dengan laki-laki yang dikenalkan dengannya. 1 bulan kenalan kemudian memutuskan untuk menikah. Ternyata setelah menikah mengalami KDRT, mengalami kekerasan, dan setelah 4 bulan menikah baru ketahuan sang suami ternyata sudah punya istri dan anak. Nanti kita lanjutkan lagi ceritanya, tapi sebelumnya pengen dengar dulu nih ulasan dari Mbak Vera. Silakan Mbak Vera. Iya. Tapi satu hal, tadi dikenalkan oleh saudara ya. Iya. Jadi yang kenal betul dengan calon suami Anda saat itu adalah saudara Anda. Ini dia Mbak Oki ya. Yang pertama begini, pada saat memilih pasangan hidup itu paling penting ada proses mengenal satu sama lain. Apa yang kita kenali sebetulnya ya? Ada 3 hal sebetulnya. Yang pertama ya, satu sama lain saling membuka dirinya dulu deh. Bersedia nggak dia membuka tentang kehidupannya, sehingga kita betul-betul masuk ke dalam lingkungan kehidupan dia, dan dia pun demikian. Jadi kita tahu betul tuh keluarganya siapa, bapak ibunya bagaimana, kerjaannya apa, lingkungan pergaulannya apa. Yang kedua, kita paham dia naksir kita nggak sih? Dia punya passion nggak sih atas kita? Dia cinta nggak sih? Cintanya bukan diuji dari hubungan intim loh ya, cintanya diuji dari bagaimana dia ingin selalu bertemu saat melihat kita. Dia betul-betul berbinar matanya, ingin menjaga. Dan yang terakhir ada komitmen. Dia ingin menikahi Anda sebagai komitmen tingkat tinggi. 3 hal ini harus kita ukur dulu di awal sebelum menikah. Jadi yang diukur ini. Dan yang dibicarakan adalah nanti setelah menikah kita akan bagaimana. Itu sebabnya banyak sekali orang pacaran nih Mbak Oki yang dibicarakan yang lain-lain. Betul. Nonton, makan, nggak ngomongin utang kamu ada nggak sayang? Karena utang nanti, utang suami akan turun ke istri ketika menikah. Kemudian, boleh bekerja nggak setelah nanti menikah? Dan anak seandainya ada perceraian, akan diasuh oleh siapa ya? Obrolan ini harusnya dibahas pada saat pacaran. Dan yang tadi, info tadi harus dimiliki saat pacaran. Jadi pacaran bukannya aneh-aneh, justru mengenal. Yang tadi kenal dengan pasangan Anda adalah saudara Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, usianya masih 16 tahun. Usia 16 tahun ini usia di mana individu masih mengembangkan pemahaman tentang diri sehingga mudah labil. Belum tentu usia 16 tahun pemahaman tentang diri akan sama di usia 20-an. Itu sebabnya dianjurkan menikah nanti di usia 20 ke atas. Kira-kira begitu Mbak Oki. Ya Mbak Vera, terima kasih. Senada dengan ulasannya Mbak Vera, begitu pula di dalam Islam diajarkan kalau kita ingin memilih pasangan harus kenal betul. Kenal bukan dalam artian pacaran bertahun-tahun dan melakukan kontak fisik yang berlebih-lebihan, tidak. Belum tentu, kalau Mbak Vera sudah menjelaskan berkali-kali, belum tentu kita berkontak fisik dengan dia, kita kenal dia, karena cinta itu emosional.
Begitu pula senada yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalau menikah silakan pilih dari 4 hal. Silakan lihat dari fisiknya, tampan nggak, kita naksir nggak, kita suka nggak. Karena wajah tampan atau wajah cantik membuat kita jadi melayaninya juga dengan senang hati, dengan bahagia. Kemudian yang kedua, dari hartanya, boleh pilih suami yang berharta, suami yang kaya, boleh aja. Tapi ingat, bukan harta kaya raya, tapi punya kemampuan untuk bekerja. Nggak apa-apa hartanya sekarang mungkin biasa-biasa aja, tapi dia bertanggung jawab dan mau bekerja keras. Kemudian yang ketiga, lihat dari keturunannya. Keturunannya seperti apa, ayah ibunya siapa, saudara-saudaranya siapa, berdasarkan dari lingkungan baik-baik atau tidak. Dan pilih dari agamanya, sebaik-baik pilih dari agama. Cuman tadi agak kecele, apa tuh kecele bahasanya, agak terpleset. Iya, dikira kalau tinggalnya di Arab pastinya orang baik-baik saja, padahal Arab itu justru suku bangsa jahiliyah loh ya. Hati-hati. Betul. Makanya para nabi diturunkan di Arab Saudi ya. Jadi lihat, tinggalnya di Arab, kemudian agamanya bagus. Lihat agamanya bagus itu lihat juga dari akhlaknya yang bagus. 1 bulan bisa dibilang cepat, bisa dibilang tidak cepat untuk perkenalan. Tergantung seberapa jauh observasi kita, penelitian kita terhadap orang tersebut. Makanya hati-hati, jangan beli kucing dalam karung. Dalam Islam ada namanya perkenalan. Harus tahu keluarganya siapa, buka diri tadi kata bahasanya Mbak Vera. Bukan cepat-cepat menikah terburu-buru. Menikah terburu-buru tidak baik, tapi juga tidak baik untuk ditunda-tunda. Menikah dalam usia yang matang, siap lahir dan batin. Kita lanjutkan cerita dari Mbak Revi tadi. Ketika telat bangunin suami, kemudian dilakukanlah pemukulan, kekerasan. Seperti apa sih kekerasannya, Mbak? Seperti nampar dan suka meninju saya dan melempar saya ke tembok. Seperti itu. Dengan masalah-masalah yang sepele. Ya, seperti itu dia melakukannya pada saya. Baik, ada apa lagi selain Mbak telat bangunin, terus apa lagi? Cuman masalah kecil aja seperti itu. Kadang saya juga kan menanyakan, kenapa kamu nggak pernah pulang? Saya takut ada apa-apa sama kamu. Dia bilang bukan urusan kamu cuman perempuan, taunya di rumah. Dia mau mukul mulut saya. Dan setiap saya tanya, kenapa sih kamu selalu memukul saya? Dia bilang sama saya, itu pelajaran buat kamu. Kata saya, apa harus dengan pelajaran seperti itu kamu bisa membimbing saya? Saya bilang seperti itu. Terus dia cuma tidur aja langsung. Baik. Ketika ada kekerasan seperti itu, Mbak pendam sendiri atau Mbak cerita sama keluarganya, Mbak? Saya cerita sama saudara saya, tapi dia malah bilang sama saudara saya itu, itulah kalau misalnya selalu banyak tanya, dia udah istri saya, udah hak saya, nggak perlu ikut campur. Bahkan keluarga saya datang pun ke rumah saya nggak boleh. Bahkan saya pun datang ke sana nggak boleh. Jadi setelah menikah Mbak dipisahkan dengan keluarganya Mbak Revi. Dan keluarga tidak bisa berbuat apa-apa? Tidak. Baik. Kemudian tadi Mbak Revi cerita baru tahu bahwa ternyata kata teman mungkin saja suami pergi ke tempat istrinya. Itu saudaranya sendiri yang bilang. Saya satu rumah dengan saudaranya. Nah, ketika menikah memangnya saudaranya nggak bilang? Nggak bilang. Kan saya nikahnya di Indonesia. Saudara-saudara beliau tidak ada di Indonesia? Cuma orang tuanya aja. Orang tuanya juga tidak memberitahu? Setelah 4 bulan menikah, baru saudaranya yang mengatakan mungkin di rumah istrinya dan Mbak kaget pada saat itu? Karena suami kamu itu sering menikah seperti itu. Baru ketahuan hari itu? Apa reaksi Mbak ketika itu? Reaksi saya, kok seperti ini terjadinya? Kenapa dia tidak jujur? Walaupun dia jujur sama saya mungkin nggak seperti ini, saya bilang itu. Terus ya sudahlah, sudah terlanjur bagi saya. Mau diapain lagi? Akhirnya saya sampai sekarang mempunyai anak 1. Mungkin besok berubah, pikir saya mungkin besok berubah, tapi nggak berubah juga. Baik, kalau boleh tahu suaminya Mbak Revi sudah nikah sirinya berapa kali? Ada punya berapa istri suami? 6 istri? Ya, astagfirullahaladzim. Di Indonesia atau di Arab? Di Arab. 6-6-nya? Yang 1 sudah pergi ke luar negeri ya, untuk bekerja. Ada 6 istri dan tentunya ada beberapa anak. Cuman 1 anak aja. Dari Mbak sendiri? Bukan, dari yang lain 1, dari saya 1. Baik. Memiliki suami yang katanya paham agama, kemudian ternyata memiliki istri 6. Kita dengar dulu pendapat dari Mbak Vera. Silakan Mbak Vera. Ini keterlaluan ya. Ini kita dibohongi loh ya. Anda ini penipuan loh untuk menuju pernikahan.
Jadi Anda boleh loh berhak untuk minta talak loh ya. Karena begini, di awal menikah dia nggak terbuka tentang statusnya. Jadi udah ada pembohongan di sini. Nipu gitu loh. Kita dibohongi, Anda dibawa jauh-jauh, dipisahkan dari keluarga. Nggak boleh loh ya. Ini suami manapun nggak boleh, istri manapun juga nggak boleh melepaskan pasangan Anda dari garis keturunannya, dari ayahnya, ibunya. Nggak boleh ketemu saudara-saudaranya, itu nggak boleh. Meskipun kita berharap dalam pernikahan ada 2 orang, ya, 2 orang ini bertemu, nggak jadi satu kesatuan memang, karena ada bagian dari suami yang nanti ke teman-teman dan saudara-saudaranya, ada bagian dari istri yang ketemu untuk saudara-saudara dan teman-temannya dan kehidupan pribadi istrinya sebagai minat, hobi dan lain-lain. Kalau ini Anda menikah, ya, bukan bertemu dengan orang yang sama pada saat Anda sebelum menikah, tapi bertemu dengan orang yang lain gitu loh. Jadi ini boleh loh Anda minta talak. Ya. Ini hak Anda. Ini cukup sudah perempuan-perempuan, sahabat perempuan kita Mbak Oki menjadi korban kebohongan, penipuan gitu loh ya. Karena tadi nggak jelas. Betul. Dan ditutup-tutup, ini kebohongan loh namanya. Ini bukan white lies, Betul. ini black lie. Jadi bohong yang udah hitam gitu loh. Betul. Lagi-lagi saya sepakat dengan Mbak Vera ya tentang penipuan. Kalau menikah kan harus jelas statusnya seperti apa, keluarganya seperti apa. Ketika dia berbohong, berarti ada kebohongan-kebohongan. Sekali berbohong akan ada kebohongan-kebohongan yang berikutnya. Saya ingin menyoroti tadi memiliki istri 6. Waduh, ini luar biasa. Ibu-ibunya pada ketawa di sini. Boleh nikah, boleh nggak poligami? Boleh. Tapi poligami itu bukan dianjurkan. Poligami diperbolehkan, tapi tidak dianjurkan, tidak juga diharamkan. Hadis ayat 3, 2, 3, 4 boleh, tapi 1 saja kalau kamu tidak bisa berlaku adil. 2, 3, 4. 4 doang. Nggak 6, nggak 10, nggak 11, nggak 12. Jadi sisanya kalau ada sisa yang lain harus diceraikan. Batasnya cuma 4 saja. Itu pun bagi orang-orang yang paham betul agama dengan baik, supaya dia bisa memperlakukan istrinya dengan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya. Kita seringkali di Indonesia ini, poligami, kenapa kita ngeliatnya negatif? Karena yang mempraktikkan poligami, mempraktikkan dengan cara yang salah. Dia zolim terhadap istrinya, dia zolim terhadap anak-anaknya. Sehingga poligami bukan untuk solusi dari sebuah permasalahan, tapi membuat masalah baru. Hati-hati untuk para laki-laki dan perempuan di luar sana. Kita kembali lagi setelah ini dengan cerita yang lebih lengkap. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Enem loh ya. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sudah ada sahabat perempuan kita yang selanjutnya yang akan bercerita tentang bagaimana ia berkenalan dengan seorang pria yang kemudian hamil di luar nikah. Hamil dan disuruh digugurkan kandungannya. Langsung saja kita tanya pada Mbak Siska. Apa kabar Mbak Siska? Baik, Mbak. Sehat kelihatannya nih, seger Iya. banget. Udah berlalu lama ya. Iya. Baik, silakan boleh bercerita kepada kita gimana sih awal kenal sama sang pemuda itu? Siapa sih pemuda itu? Iya, saya udah kenal kurang lebih 7 tahun ya. Saya pacaran sama dia 6 tahun. Dia mengaku duda, awalnya mengaku duda. Ya, saya dekat sama satu orang anaknya juga, jadi saya nggak ada pikiran jelek ke dia lah gitu ya. Mohon Selama maaf, ini ketika dia itu baik. Mbak usianya berapa? 17 tahun awalnya. 17 tahun. Iya. Beliau usianya 42 tahun. 42. Bedanya 25 tahun. Ini pacarnya atau omnya atau bapaknya? Selanjutnya Mbak, silakan. Iya, jadi sering berjalannya waktu. Itu tahun 2013 ya, saya bilang sama dia kalau saya nih hamil gitu loh. Ya, saya hamil. Nah, dia menyarankan saya untuk aborsi. Itu setelah berapa tahun pacaran? Setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun akhirnya Iya, hamil. Terus dia bilang aborsi. Saya tanya, kenapa saya harus aborsi gitu? Kamu janji sama saya untuk mau nikahin saya, kenapa tiba-tiba sekarang kamu suruh saya aborsi gitu kan? Ya, saya terus tanya alasan dia tuh apa gitu, dan ternyata dia bilang saya memang sudah pisah secara agama dengan istri saya, tetapi saya masih secara hukum dengan dia gitu. Baik. Ya, apa ya, waktu itu saya bingung gitu harus gimana, karena memang awalnya saya pacaran sama dia tidak direstui orang tua, jadi saya
gak bisa cerita sama papa atau mama gitu. Jadi pacaran selama 6 tahun backstreet sembunyi-sembunyi. Oh, hebat Iya. juga pacaran 6 tahun sembunyi-sembunyi. Setelah itu ketika mendengar suami ternyata menikah, bercerainya sudah secara agama tapi tidak secara negara, apa yang reaksi Mbak ketika itu apa? Ya saya bilang ya kamu kan janji untuk nikahin saya ya. Dan kamu harus penuhi janji itu, saya bilang. Dan akhirnya kami menikah siri waktu itu. Orang tua pada akhirnya mau tidak mau tahu bahwa sudah menjalin pelan berat untuk orang tua. Iya. 6 tahun berpacaran akhirnya menikah. Sebenarnya sebelum menikah itu ketika pacaran orang tua sudah tahu, cuman saya memang melanggar itu gitu. Setelah akhirnya menikah siri, Saya menikah siri sampai saya hamil dan melahirkan itu dia masih baik. Tapi tingkah lakunya sudah mulai berubah. Ketika saya melahirkan dia tidak datang. Saya 3 hari di rumah sakit dan dia tidak datang. Dia datang hanya ketika ingin menjemput anak pulang ke rumah. Ya, di rumah sakit karena anak saya dirawat 5 hari kan karena keracunan air ketuban, dan dia hanya menjemput anak saya itu aja. baik Datang. nanti kita akan bincangkan lagi mengenai anak, tapi ini saya masih tertarik dengan hubungan berbeda usia 25 tahun, 6 tahun pacaran dan kemudian hamil di luar. aborsi malah ya. Katanya cinta ya 6 tahun kan, bukan Iya. bukan perjalanan yang singkat. Tapi kemudian ternyata bukti cintanya bukan bukti cinta, malah disuruh aborsi. Mbak Vera gimana sih ini kasus seperti ini nih? Nah, ini nih ya, jangan pernah terjebak sama laki-laki yang punya janji-janji saja. Karena laki-laki sejati menunjukkan aksi loh, Betul. bukan janji. Kenapa saya mengatakan dia hanya punya janji? Ya, 6 tahun berhubungan, hanya janji pernikahan yang dia berikan. Hello, untuk kenal dengan seseorang perempuan atau laki-laki, kalau betul-betul berkenalan secara mendalam, maksudnya dia buka dirinya sungguh-sungguh, 2-3 bulan cukup loh sebetulnya. Betul. Nggak perlu bertahun-tahun. Ketika dia mengatakan tunggu, Anda boleh curiga. Ya, setahun 2 tahun pertama dia masih mengatakan janji, Anda boleh pikir-pikir untuk say goodbye karena saya khawatir. Dia punya masalah dengan masa lalunya. Mengingat tadi dia mengaku duda, ternyata dia bohong. Dudanya secara agama, belum legal. Artinya ada trauma-trauma. Ingat, laki-laki itu paling ada perbedaan laki-laki dan perempuan, Mbak Oki. Kenapa tuh Mbak Vera? Ketika berakhir cintanya, jadi ketika broken heart, laki-laki itu lebih lama untuk bisa memulihkan perasaannya karena mereka kurang ekspresif secara emosional dibandingkan perempuan. Jadi perempuan ketika cerai dan lain-lain, wah habis-habisan, kemudian tegar kembali. Laki-laki butuh periode yang lama dan saya khawatir Anda hanya pelarian sementara. Olehnya saat itu, maafkan saya untuk menyatakan ini sayangnya. Itu Mbak Oki. Baik, Mbak Vera, terima kasih. Nanti kita dengar lagi cerita dari Mbak Siska. Saya ingin tahu juga ketika suami menyuruh untuk menggugurkan kandungan, apa yang dilakukan oleh Mbak Siska kemudian? Saya nggak mau. Jangan dulu, sekarang kita tahan. Sahabat perempuan, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini, tetap dalam Curahan Hati Perempuan. Masih dengan kisah Mbak Siska yang berpacaran dengan laki-laki yang berbeda usia 25 tahun darinya, yang hubungan pacaran itu sebenarnya tidak direstui oleh kedua orang tua, namun akhirnya terjadilah hamil di luar nikah, kemudian menikah siri, dan ternyata sang suami meminta untuk aborsi. Lalu Mbak Siska, reaksi Mbak Siska apa ketika suami mengatakan aborsi saja? Ya saya nggak mau, saya marah. Saya bilang kamu mau nikahin saya, kenapa tiba-tiba sekarang kamu suruh saya aborsi? Saya marah, saya nggak mau. Baik, pada akhirnya Mbak Siska mempertahankan kandungan itu sampai Mbak Siska melahirkan. Iya. Kemudian apa yang terjadi? Saya melahirkan, ya itu 3 hari saya melahirkan di rumah sakit, dia tidak datang. Dia datang hari kelima untuk jemput anak saya aja. Untuk jemput anak, karena anak saya dirawat sampai 5 hari. Udah itu aja. Tapi ketika saya melahirkan, saya masih dirawat, dia tidak datang. Jadi beliau yang mengambil anak itu, tapi Iya. diasuh bersama dengan Mbak Iya, kan? iya. Setelah itu yang terjadi kemudian? Sampai 5 bulan kami masih baik-baik, tidak ada masalah, tidak ada ribut, tidak ada. Tiba-tiba ya
dia tidak pulang sama sekali. Bulan ke-6 ya, dia tidak pulang. Ya, dia bilang dia pulang ke rumah anaknya. Sampai sekarang ya dia tidak pulang dan tidak kasih nafkah juga ada. Tapi saya tidak mempersalahkan untuk nafkah ya, tidak mempersoalkan nafkah. Tapi yang saya persoalkan, anak saya itu kemarin sakit. Sakit apa dan saat usia berapa? Baru Mbak, belum ada sebulan. Mungkin baru 3 minggu. Anak Mbak usianya berapa ketika 9 sakit? bulan. 9 bulan. Iya, sekarang Masih 9 bulan. bayi. Sakit apa? Jadi demam, batuk flu itu sudah sebulan ya. Saya sudah ke rumah sakit, ini nggak apa-apa Bu, katanya batuk flu biasa. Nah terus demam tinggi sampai 40,9 ya. Saya bawa ke rumah sakit, ke UGD. Akhirnya dokter bilang, Bu ini harus dirawat katanya. Oke, dirawat dan dia diuap berapa kali, ternyata ada infeksi di saluran pernafasannya. Tapi trombositnya turun drastis, tapi leukositnya tinggi. Gitu. Dokter sarankan untuk, Bu, ini harus tambah darah paling enggak 1 atau 2 kantong. Saya ke PMI Pusat Jakarta, tidak ada, mereka sedang tidak ada stok golongan darah AB. Ya, saya telepon PMI. Iya, saya telepon PMI Bekasi dan Tangerang, itu pun tidak ada golongan darah AB yang resusnya negatif. Itu. Baik, yang punya siapa Mbak? Mbak juga tidak? Tidak, saya yang punya hanya suami saya. Baik. Dan Kemudian, saya temui suami saya, ya. Saya ke kantornya, saya minta ketemu dengan dia, ya. Security menghadang saya. Dia bilang, oke, nanti saya panggilkan. Saya tunggu dari jam 11 pagi sampai jam 5 sore. Security bilang dia sudah pulang. Saya bilang, saya cuma mau minta darah. Saya tidak butuh duit dia. Saya masih bekerja. Saya tidak butuh duit dia. Saya cuma butuh darah. Saya bilang ke security, kamu mainin saya. Karena kamu bilang tadi akan kamu panggilkan. Tapi sekarang kamu bilang sudah pulang. Sedangkan pintu keluar masuk cuma 1. Dan saya ada di pintu itu. Tidak mungkin kalau dia keluar. Lalu security mengusir saya. Saya tidak bisa ketemu dan bahkan nomor handphonenya pun semua diganti. Saya hubungi anaknya. Ya, anaknya tidak tanggapi. keluarga besarnya? Ya, tidak tanggapi. Saya datang ke rumahnya, ke rumah anaknya. Bukan itikat baik yang saya dapat, tapi justru saya diacungkan samurai sama anaknya. Baik, Mbak tahu apa alasan suami meninggalkan Mbak? Saya nggak tahu, karena kami masih baik-baik aja sebelumnya. Tidak ada ribut. Baik, tiba-tiba pergi begitu saja. Iya. Sekarang status pernikahan bercaraikah atau masih menikah? Tidak, masih menikah. Baik. Saya bilang sama dia, kalau kamu mau selesaikan secara baik-baik. Kamu mau talak saya silahkan, tapi saya butuh darah kamu. Saya bilang gitu. Kemudian beliau menjawab apa Mbak? Nah, tidak ada. Saya sudah kasih surat somasi 1, 2 kali, 3 kali, tetap tidak direspon. Baik, Mbak Siska, mungkin kita berharap suami menonton acara ini karena Mbak Siska sangat membutuhkan darah untuk anak. Silahkan berbicara di depan kamera. Mas, aku tidak butuh uang kamu. Yang aku butuh kemarin itu cuma darah, Mas. 1 kantong darah. Aku rasa itu tidak akan menyakiti kamu. Kamu tahu, Lea sedang sakit. Tapi ketika aku datang ke kantor kamu suruh security usir aku. Aku nggak tahu lagi harus ngomong apa sama kamu, karena sepertinya hati kamu tertutup, sudah tertutup, dan aku tidak tahu apa penyebabnya. Ya, semoga kamu bisa mengerti kondisiku seperti apa. Aku tidak butuh uang kamu, aku cuma butuh kamu datang, lihat Lea, sudah cukup. Baik, ini juga saya harus sampaikan informasi kepada sahabat perempuan di luar sana. Kalau memiliki dirinya sendiri atau memiliki saudara-saudara atau tetangga atau siapapun yang memiliki golongan darah AB,
bisa menghubungi tim kami di Curahan Hati Perempuan. Mudah-mudahan bisa membantu anaknya Mbak Siska, insya Allah ya. Mbak Vera, silakan. Itu tadi seolah kita mendengar pengharapan paling tinggi loh. Pengharapan terakhir seorang ibu atas anaknya, atas pasangannya. Namun tidak ada respons ya. Jadi ketika tidak ada respons seperti ini dari 5 bulan pernikahan Mbak Oki. Artinya sudah berbulan-bulan berlalu ya. Jadi ketika komunikasi ini total putus, ini adalah kondisi yang paling menyakitkan dalam pernikahan. Ini sabotase komunikasi yang saya sebutkan dalam perbincangan kita sesi sebelumnya yang lalu. Bahwa yang paling menyakitkan dari hubungan pasangan adalah kalau bertengkar, berkonflik, itu masih terbuka loh ya. Karena konflik bisa bikin pasangan tahu satu sama lain bahwa oh kamu kebutuhannya ini, harapan kamu ini. Tapi ketika komunikasinya disabotase, ditutup, no response, nggak ada, sampai ganti handphone, sampai istri sendiri tidak bisa menghubungi untuk status darurat sekalipun, saya nggak yakin ada harapan di sini. Ini pernikahan yang dalam prediksi kalau secara psikologis yang sudah karam sebelum waktunya gitu. Iya, Jadi senada. menyedihkan sih memang maksudnya. Betul, karena taunya juga menikahnya pacaran pada waktu itu kenal sama laki-laki tersebut dengan status yang tidak menikah dengan siapapun alias sudah bercerai. Mungkin saja kembali lagi kita tidak pernah tahu karena dalam negaranya kan belum bercerai. Jadi mungkin yang bisa saya beri masukan, memang tadi sudah ada satu solusi ya, bahwa darah itu bisa didapatkan dari, mudah-mudahan ada sahabat Curahan Hati Perempuan yang mau mendonorkan darah golongan AB. Dan kemudian untuk hubungan, karena anak tetap harus kenal siapa ayahnya. Anak semakin besar akan semakin bertanya, ayahku mana, ayahku siapa, sehingga tetap harus diperjuangkan, harus dikenalkan. Kalau nggak butuh duit beliau, nggak apa-apa, karena Mbak sudah berdaya, Mbak sudah bekerja, Mbak punya keluarga yang menyupport, yang mendukung Mbak. Tapi tetap harus dijaga tali silaturahimnya. Nanti kita di segmen berikutnya akan bahas bagaimana caranya. Tapi sebelumnya saya ingin memperlihatkan kepada sahabat perempuan semua foto dari suaminya Mbak Siska. Ini dia. Ya, mohon maaf agak dikaburkan wajahnya Untuk menjaga untuk privasi menjaga keluarga ya. Ya. Ini dia pria yang sempat memincut hatinya Mbak Siska. Ayah dari Terlihat satu sempurna anak. ya. Betul. Terlihat sebagai sosok laki-laki sempurna ya kelihatannya ya. Ini Lea, yang ini. Ya. Baik, Lea kabarnya gimana sekarang? Ya sudah mendingan Mbak, tapi dia masih harus 5 kali uap lagi. Dan masih harus disedot lendirnya. Masih ada kebutuhan akan darah nggak tapinya? Sepertinya enggak sih, Masih karena sudah darahnya normal. sudah normal. Sudah normal ya, baik-baik. Oke. baik. Tapi yang jelas sekarang adalah tentang status si suami ini, karena digantung sepertinya Mbak Vera. Menikah nggak pernah datang, Tidak jelas. tidak dinafkahi juga, diceraikan, ditalak juga Enggak. tidak. Saya sudah bilang kalau mau talak saya talak, tapi dia nggak mau. Saya nggak mau talak kamu, dia bilang. Baik, maka yang terbaik adalah ketika Mbak sudah tahu langkah apa yang harus dilakukan. Lagi-lagi saya harus mengatakan tidak bisa datang sendirian. Datanglah bersama keluarganya Mbak, baik-baik ke rumah itu. Tidak sendirian. Selama ini datang sendirian? Sudah datang dengan keluarga saya. tapi tidak dianggap. Tapi itu saya diacungi samurai. Keluarga juga. Ya. Baik. Ada Ada kalanya langkah. memang butuh waktu sih Mbak Iya. Oki ya. Situasi di sana butuh waktu untuk Betul. Anda approach kembali untuk berpisah secara baik-baik. Itu sih sebetulnya. Jadi kita cooling down dulu mungkin. Di sananya beradaptasi cooling down dulu, di sininya juga cooling down dulu. Baik, sahabat perempuan, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan kembali lagi, tetap dengan Mbak Siska, tetap dengan narasumber kita yang lain, bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sudah ada 2 sahabat perempuan kita. Sudah ada Mbak Siska, sudah ada Mbak Revi. Mbak Revi sudah bercerita panjang kepada kita, kenal 1 bulan, menikah, kemudian ternyata sekarang setelah 8 bulan, sudah 8 bulan terakhir ini tidak dinafkahi oleh sang suami. Begitu pula dengan Mbak Siska yang mengatakan sudah 4 bulan ini tidak dinafkahi. Iya. Harapannya suami nengok anak. Iya. Ada harapan lain nggak Mbak? Silahkan disampaikan. Ya harapan saya cuman
dia tengok anaknya, dan kalau memang dia mau pisah sama saya ya secara baik-baik bicara, tidak kabur-kaburan begini gitu. Cinta pada suami, masih cinta? Masih, Masih ada harapan suami untuk kembali? semoga. Semoga, amin, insya Allah. Kita nanti bahas ya Mbak ya. Untuk Mbak Revi, silahkan harapannya. Harapan saya kalau memang dia mau kembali dengan saya harap dia berubah dengan saya, tidak selalu memukilin saya, dan dia benar-benar sayang sama saya lahir dan batinnya dia. Itu aja. Saya Baik. masih mengharapkan dia kembali. Baik, terima kasih. Mbak Vera, ini keduanya ada yang sama ini sepertinya. Ada benang merah yang sama. Silakan Mbak Vera. Betul, Mbak Oki. Dua-duanya sahabat perempuan kita pagi ini sama-sama digantung oleh suami statusnya. Sama-sama ditinggal begitu saja, ditinggal dalam hal nafkah lahir, batin, komunikasi, dan ikatan emosional. Di sini meskipun belum cerai secara hukum, tapi sudah cerai emosional namanya Mbak Oki. Cerai emosional ini ketika komunikasi di antara Anda dan pasangan sudah terputus. Betul-betul breakdown. Udah selesai gitu komunikasinya. Jadi secara emosional ini sudah perceraian. Tapi nanti kita lihat apakah layak untuk cerai atau sesuai dengan harapan kedua sahabat perempuan kita. Nah tadi ya, dalam pernikahan selalu ada tanggung jawab. Jadi suami istri masing-masing punya roles-nya, punya tanggung jawabnya. Ketika suami lalai dari tanggung jawab, ya, dan istri berharap dalam waktu yang relatif panjang, berharap suami berubah, berharap bahwa pernikahan akan lebih baik. Saya khawatir harapan ini harapan kosong belaka. Karena Anda bukan psikolog untuk pasangan Anda, ya. Suami hanya mampu berubah kalau dia mau mengubah dirinya. Sampai detik ini kenyataannya dia tidak mengubah dirinya. Bahkan dari awal pernikahan yang dijanjikan itu adalah pernikahan yang diselaputin oleh kebohongan-kebohongan. Jadi saya khawatir harapan sahabat perempuan kita pagi ini terlalu tinggi untuk kembali bersama pasangan. Cuma pesan saya cuma satu Mbak Oki. Berdayakan diri Anda sehingga tidak terlalu tergantung sepenuhnya pada pasangan. Berdayakan di sini adalah tingkatkan pendidikan agar Anda bisa punya opsi. Opsinya berkarir di luar sana dan memberdayakan diri Anda sendiri. Jadi hanya depend sama diri sendiri. Jadi independen gitu loh. Enggak lagi bergantung sama pasangan. Dan tadi saya senang sebetulnya, tadi Mbak Siska sebetulnya sudah berdaya. Betul. Gitu ya. Jadi pikir-pikir kembali untuk harapan Anda tadi ya. Iya. Terima kasih Mbak Vera. Kalau yang saya lihat dari sahabat perempuan kita pada hari ini, kalau kita menikah itu ada yang namanya sigot taklik Mbak Vera. Apa itu? Akan jatuh talak, akan jatuh cerai kalau suami pertama meninggalkan 2 tahun berturut-turut. Suami melakukan kekerasan, KDRT. Atau suami tidak memberikan nafkah selama 3 bulan. Atau suami membiarkan istri selama 6 bulan. Nah ini namanya sigot taklik nih. Nanti perempuan-perempuan kalau sudah mengalami yang ini bisa kok ternyata mengajukan gugatan atau hulu kepada pengadilan untuk digugat cerai. Tapi sepertinya kedua wanita di sini ternyata masih ada harapan cinta pada suaminya. Masya Allah ini wanita penuh maaf ya. Masya Allah ini kita belajar penuh pemaafan. Kemudian dikatakan kalau suaminya mau berubah nggak apa-apa, balik lagi ke kita nggak apa-apa. Tapi kemudian yang harus difikirkan, yang harus dilihat, ini suami kira-kira emang mau berubah atau tidak. Ketika bersama dengan kita yang dizolimi, kita yang terluka atau tidak, itu yang harus difikirkan. Jangan tiba-tiba kembali malah membuat luka baru lagi. Ya seperti itu ya Mbak. Iya, masih ada rasa cinta, kedua-duanya masih cinta. Tadi kita sempat ngobrol di belakang Mbak Vera. Kalau ternyata Mbak Revi ini sekarang apa? Ibu rumah tangga? Iya. Sehingga bagaimana nafkahnya jadinya kalau seperti itu? Kan suami sudah 8 bulan tidak mau menafkahi. Dari orang tua saya. Dari orang tua. Makanya tadi Mbak Vera mengatakan harus berdayakan diri, salah satunya tingkatkan pendidikan dan bekerja. Karena selama kita masih sehat, tubuh masih kuat, pikiran masih jalan, kita masih bisa bekerja ternyata untuk memberdayakan diri kita sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari sahabat perempuan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan solusi-solusi yang sudah disampaikan oleh Mbak Vera bisa diaplikasikan dan menjadi bahan pemikiran. Mudah-mudahan ya Mbak. Terima kasih untuk Mbak Vera tentu saja. Terima kasih untuk narasumber kita. Terima kasih untuk sahabat perempuan yang telah menyaksikan. Bagi sahabat perempuan di luar sana yang mungkin punya cerita-cerita yang ingin dibagi, yang ingin dipecahkan bersama-sama, silahkan kirim ke email kita di Curahan Hati Perempuan. Kita bertemu lagi esok ya, insya Allah. Mohon maaf lahir batin, saya Oki Setiana Dewi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.